Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin dhu kathiratin khairatin la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi muhyis sunnati bil asa. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatiz, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fauzan selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mansuriyah. Kita doain panjang umur, amin. Apa? Amin. Romannya aminnya ogah-ogahan amat. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan ilmunya bermanfaat untuk murid-muridnya, ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Ustadz Sahidin, Ustadz Damiri, Ustadz Musannif, Bapak RT Marta, ada RT? Ya Pak RT, mudah-mudahan tahun depan jadi RW di Papua. Lo udah amin aja, gua belum rapi doanya. Bapak Makmun selaku orang tua dan juga guru kita Kiai Haji Ahmad Jaidi Saleh beserta qori kita yang sudah hadir, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Aminuddin. Mudah-mudahan dengan kehadiran para guru, tokoh masyarakat, sehingga acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Romannya jawab aminnya kayak orang belum makan. Bu, Pok, udah makan apa belum, Pok? Belum. Saya mau udah duluan. Begitu nyampe disediain tangkar lah, saya habek sama saya. Alhamdulillah, mana ada tangkar. Di depan saya ada pergedel, ya ada ikan bakar, rambutannya lain, pisangnya lain, jeruknya lain, terus juga kopinya lain. Ini saya duduk apa aja makanan udah ada. Subhanallah, alhamdulillah, berkah insya. Yang saya lagi pikirin ini pulangnya kira-kira muat apa enggak di mobil saya. Insya
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf yang mestinya saya dijadwalkan ceramah di akhir, cuman saya minta lebih awal karena setelah ini saya harus ke Gambir, Jakarta Pusat, ya, setia kawan. Maka untuk berbagi waktu saya minta waktu duluan. Dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Insya Allah. Dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita kembali mengulas sejarah bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa besar, ada peristiwa yang penting dan dahsyat. Itu suara apaan ya? Layangan. Suara pesawat ya? Layangan. Kapal apa pesawat? Ngeri-ngeri sedap juga nih ketiban ini kapalnya. Kita kembali mengingat sejarah bahwasanya ada peristiwa penting di mana Nabi Muhammad diperjalankan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah. Mudah-mudahan yang jawab Allah utangnya lunas. Mudah-mudahan yang jawab Allah duitnya tambah banyak. Lo amin aja kencang banget romannya. Soal duit aja kencang banget ya. Isra itu namanya perjalanan di malam hari. Kalau Pak RT Marta tengah malam keliling ke warganya nyari warga yang beredar di malam hari, itu namanya Pak RT lagi siskamling. Kalau ibu-ibu nggak betah lagi sama lakinya tengah malam, kemudian masukin baju ke koper, jalan tengah malam jam 3, indik-indik pergi dari rumahnya, itu namanya lagi minggat. Kabur. Ini perjalanan Nabi di malam hari, Allah yang menjalankan, bukan jalan sendiri. Beda kalau jalan sendiri dengan dijalankan. Maka Nabi dengan waktu yang amat sangat singkat, peristiwa ini terjadi dan perlu diyakini bahwa adanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram adanya di kota suci Makkah. Masjidil Aqsa adanya di kali terus nyautin aja lagi. Adanya di Palestina. Mekah Palestina jaraknya kurang lebih itu adalah 1.300 km. Di zaman gak ada pesawat, kapal terbang belum ada. Di zaman saat itu kendaraan yang paling canggih hanya kuda dan onta. Maka setelah Nabi berjalan seperti ini, banyak orang yang kagak percaya.
Sebab apa? Peristiwa ini nggak mungkin hanya cukup dilalui di malam hari seketika. Maka saat itu Nabi jelaskan bahwa Nabi dijemput oleh para malaikat, terutama malaikat Jibril, dengan kendaraan dari surga, yaitu kendaraan lanjut ini lanjut. Oh lanjut ini Pok. Bang lanjut ini Bang. Ini romannya ceramah kayak apa, duduk kayak pengantin sunat ya. Nabi berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kendaraan yang dibawa, yaitu adalah kendaraan khusus bernama buruk. Buruk itu artinya kilat. Maka jalannya kendaraan buruk secepat seperti kilat, yaitu sangat cepat dan bisa ditempuh dengan jarak yang dekat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau tiap saban subuh kan kita sebelum dengar azan kan sering dengar salawatan tahrim. Benar apa benar? Benar apa benar? Di sini disetel apa kagak? Salatu wassalamu alaik. Disetel apa kagak itu? Hah? Udah pada bangun apa belum? Ya Allah, memang kelihatan wajah-wajah orang Koang ini wajah-wajah yang rajin sholat subuh. Amin. Alhamdulillah. Dari tadi saya duduk udah 10-15 menit, wajahnya kelihatan terang-terang ini. Alhamdulillah, karena ada lampu di atasnya. Nabi Muhammad, kalau kita dengerin tahrim yang sering kita setel setiap sebelum subuh, itu salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Loh ya amat orang sini ya. Pak ya, itu namanya salawat apa? Salawat apa? Tahrim. Ini dibuat oleh Imam Muhammad Al-Khalil Al-Hassari, orang Mesir yang dakwahnya sampai ke Surabaya. Maka dulu tahun 60 di Surabaya ini sholawatan disetel di radio. Begitu disetel di radio, Kiai Abdullah Syafi'i ya, Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin pun punya radio, namanya Radio Asy-Syafi'iyah, disetel tahun 70-an sampai kita, sampai sekarang kita dengerin tuh sholawat. Terus sholawat yang dibaca sebelum subuh emang lembahnya pas banget, karena peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi di tengah malam. Dan itu sholawat menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dijelaskan dalam kalimatnya, bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dan bahkan mengimami para nabi-nabi terdahulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad jadi imam di situ yang jadi makmum para nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah sehingga para nabi mengikuti gerakan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niltawal anamu niyamu. Nabi Muhammad mendapatkan sesuatu yang mulia manusia di saat semuanya sedang tidur. Sallu ala Muhammad.
Sallu ala Muhammad. Apa kemuliaan yang dapat oleh Nabi Muhammad? Yang didapati antaranya adalah Nabi Muhammad jadi imam. Bagaimana Nabi Muhammad diminta oleh Allah menjadi imam, sedangkan 124.000 Nabi lainnya itu menjadi makmumnya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk surga, diperlihatkan penduduk neraka. Saat itu Nabi Muhammad dikasih pilihan antara susu dan khamr. Pak, kalau disuruh milih antara arak sama susu, milih mana Pak? Yang bener Pak, susu apa arak Pak? Susu. Enak kan? Susu. Nabi Muhammad di waktu itu memilih susu. Alhamdulillah, umatnya menjadi umat yang terbaik. Sallu ala Muhammad. Kalau waktu itu Nabi Muhammad memilih khamr, mungkin umatnya jadi umat dablek semua. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih susu, sehingga generasi yang menjadi tumpuhan harapan umat-umat Sayyiduna Muhammad di akhir zaman, semuanya ikut mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang diceritakan dalam salawat tahrim. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj, apa oleh-oleh terbesar? Kalau saya pulang dari Bogor, pulang kira-kira bawa oleh-oleh apa? Talas. Kalau saya ke Palembang, pulang dari Palembang bawa apa? Empe-empe. Kalau saya ke Cianjur, pulang dari Cianjur bawa apa? Janda. Kalau Nabi Muhammad berangkat menemui Allah Subhanahu wa ta'ala ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya, pulang ada satu pesan penting. Apa yang beliau terima dari Allah adalah perintah sholat. Maka hidup kita senakal apapun, sekaya apapun, sesibuk apapun, jangan pernah tinggalin sholat. Berapa waktu sholatnya yang wajib? 5. Alhamdulillah. Bocah di belakang ada yang jawab 6, kebanyakan main lato-lato kali. Ini pesan penting yang Nabi Muhammad dapatkan dari Allah. Bagaimana beliau diperintahkan awalnya 50 salat. Coba bayangkan. Saya nggak kebayang Pok, kalau jadinya 50 waktu sholat. Tuh kasihan bapak-bapak, kapan nyambut gawenya? Benar apa benar? Yang lebih kasihan lagi pengantin malam baru buka baju udah takbir dengar suara azan. Ya kan, kalau 50 waktu, 5 waktu 25 menit, 50 waktu 24 jam, gak ada kita istirahatnya, suruh sholat terus hidup kita. Tapi Nabi Muhammad bertanya dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Coba bayangin, ya dengerin baik-baik. Di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim, di langit ke-6 ada Nabi Musa. Nabi Muhammad setelah diperlihatkan semua, linuriyahu min ayatina, Isra Mi'raj diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Nabi Muhammad dikasih tahu kebesaran Allah yang sangat agung dan luhur, sehingga keistimewaan-keistimewaan tampak, keajaiban-keajaiban tampak di pelupuk matanya. Nabi Muhammad diperlihatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Hadirin rahimakumullah,
Di langit yang keenam ada Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ketika ketemu Allah dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi langsung tanya Nabi Musa, kenapa Nabi Ibrahim gak ditanya? Sebab kalau yang ditanya Nabi Ibrahim itu sama Nabi Ibrahim udah kerjain aja mah. Emang udah diperintahnya 50, kerjain aja. Tapi yang ditanya Nabi Musa karena Nabi yang pinter mikir, pemikirannya kritis, pemikirannya idealis, pemikirannya rasionalis, pemikirannya harus masuk akal. Itu adalah Nabi Musa alaihis. Kata Nabi Muhammad, ya Musa, saya dapat perintah 50 waktu sholat. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tutiq. Muhammad, umatmu kagak bakalan kuat. Potongan-potongan kayak kita. Itu kata Nabi Musa, kagak bakalan kuat disuruh sholat 50 waktu. Jangan 50, yang 5 aja masih banyak yang bolong. Benar apa benar? Benar apa benar? Iya, ya Allah. Giliran urusan duit dia cari siang malam pagi sore, kaki jadi pala jadi kaki. Lepas sholat subuhnya kesiang. Kalau kesiangan masih dikerjain masih mending. Ini udah kesiangan kagak dikerjain. Ada apa nggak yang begini? Ada apa nggak yang begini? Ya Allah, saya dengar dari Ustadz Fauzan di sini mah nggak ada, rajin semua sholatnya. Alhamdulillah. Di kampung saya itu banyak yang sholatnya sering ditinggal. Cuman katanya udah lama tinggal di mari, jadi pindah dari sini. Hadirin rahimakumullah. Nabi Musa mengatakan, Inna ummataka la tutiq ya Muhammad, umatmu kagak bakalan kuat. Minta keringanan sama Allah, kembali lagi. Kemudian diringankan 45, diringankan 40, sampai pada akhirnya kita hanya diwajibkan untuk melakukan salat 5 waktu. Ini pesan penting Islam ya orang. Maka Nabi subhanallah begitu menerima perintah zakat, Nabi di bumi dianterin wahyunya sama Jibril. Nerima perintah puasa, nabinya di bumi dianterin ayatnya sama Jibril. Menerima perintah zakat, nabinya di bumi dianterin wahyunya sama Jibril. Tapi Nabi Muhammad begitu menerima perintah salat, Nabi harus ketemu dengan Allah subhanahu. Sama kayak Pak RT. Kalau Pak RT nerima surat dari gubernur, surat itu penting, betul penting, tapi hanya diterima. Beda kalau Pak RT dipanggil ke kantor gubernur. Ada hal apa yang penting sampai gubernur memanggil? Ada hal apa yang penting sampai Allah harus memperjalankan Nabi Muhammad, bahkan harus ketemu? Maka pesan yang penting itulah namanya sholat 5. Sholat 5. Sholli wa sallim daiman la sholli
sembahyang? Ada apa enggak? Ada orang cantik nggak sembahyang? Sangat disayangkan, ganteng nggak sembahyang, cantik juga kagak sembahyang. Nabi Yusuf yang ganteng juga sembahyang, Siti Fatimah yang cantik juga sembahyang. Orang kalau hidupnya udah kagak pernah sembahyang pasti belangsak bang, belangsak hidupnya. Sebab apa? Kita ngadep Allah, yang ditanya sama Allah bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan anak kita ada berapa, bukan istri kita ada berapa, tapi yang ditanya nanti kita menghadap Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Kata Nabi Muhammad, yang pertama kali kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah sembahyang. Makanya gaji lu berapa sih sampai berani ninggalin sholat? Nauzubillahi min. Duit lu berapa, cuan lu berapa sampai ninggalin sholat? Nauzubillahi min. Tuh, yang ditanya kita nanti bukan yang lain hal, tapi pertanyaan pertama saat manusia semua digiring ke padang mahsyar, Allah akan bertanya as-salah, tentang sembahyang kita. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau sembahyangnya semenggak, kalau sembahyangnya benar, maka dianggap seluruh amalnya itu sudah benar, insya Allah. Ini mah jangan kayak orang kampung saya, anak muda demen banget ngeledekin aki-aki kalau lagi sholawatan. Ya Allah, itu kalau di kampung saya yang sholawatan aki, yang azan aki, aki mukul beduk aki, yang jadi imam aki, yang mati duluan belum tentu bang. Enak aja. Yang muda bisa jadi mati duluan, bener apa enggak? Iya, ini ada anak muda lewat naik motor kenceng banget, mana motor beat lagi. Motornya dia lewat di depan musola, ngelihat aki-aki tuh lagi sholawatan, udah menjelang subuh. Sebelum tahrim dibaca, sebelum tahrim disetel tuh aki-aki sholawatan. Aki-aki kan begitu suaranya ya, menggerem-geremeng, kagak jelas. Fanta Coca-Cola, wala aqua wala Fanta Coca-Cola, Jakarta aki-aki. Nggak ada aquanya, nggak ada Fantanya, nggak ada Coca-Colanya. Anak muda lewat berhenti. Anak muda habis main gaplek lewat depan musola, ngedenger aki-aki salah salawatan, dia berhenti. Ki wala aqua ala naril jahimi, mendingan gua wala aqua wala Fanta di masjid, di musola, timbang lu ayap-ayapan. Nah ini kadang-kadang kita melihat banyak musola masjid miris yang diisi semuanya aki-aki, akhirnya anak mudanya jarang. Tapi saya dengar subhanallah, Majelis Ta'lim Al-Mansuriyah itu katanya ini menggerakkan anak muda untuk rajin mengaji. Alhamdulillah, karena kalau ngaji di waktu muda itu ilmunya lebih gampang kalau ngajinya udah tua biasanya rada ribet. Bener apa enggak Pak? Iya, kan paling susah ngajarin nyai-nyai baru timbang belajar ngaji. Ya disuruh baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Nyai yang baru ngaji, kiai yang baru ngaji disuruh
disuruh baca siratal ladzina, si tolol tadinya. Si tolol, siratal. Ini kalau belajar udah tua biasanya rada ribet, ngejaknya rada ribet, lafaz huruf hijaiyahnya keluarnya juga ribet. Maka belajar masih muda, insya Allah nanti akan menikmati di masa tua. Kita doain guru kita Ustadz Ahmad Fauzan panjang umur sampai hari kiamat. Ya Rabbal Alamin. Lama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah sembahyang intisari Isra Mi'raj, perjalanan yang memang Allah panggil Nabi yang mulia untuk menerima pesan yang mulia, untuk memberikan kepada para manusia agar menjadi manusia yang mulia. Maka kagak ada komunikasi di dunia untuk bisa bicara sama Allah kecuali lewat sholat, Pak. Orang kalau mau ngomong sama Allah udah lewat sholat, ya. Puyang-puyang mikirin kredit itu sholat, puyang-puyang mikirin jodoh sholat. Ada apa namanya sholat buat jodoh? Sholat istikharah. Puyang-puyang udah lama kawin gak punya anak itu sholat. Ada nggak yang udah lama kawin gak punya anak? Ada nggak yang belum nikah tapi udah punya anak? Ada. Coba itu. Hadirin rahimakumullah. Ini perintahnya Nabi, yaitu adalah nggak banyak-banyak. Kita disuruh jaga, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat ini. Itulah yang menjadi jalan keselamatan kita dunia sampai akhirat. Ini cuman kalau ke sholat ke musola, ke masjid, orang kampung sini masih pada bawa lato-lato apa kagak? Orang kampung saya mau sholat bawa lato-lato, sialan banget pada. Mana aja saya romanya pergi sampai ke ujung bro masih kedengeran aja tuh lato-lato. Kadang-kadang kita mau tidur tuh bocah masih main aja lato-lato kan. Ya engganggu aja, ganggu. Nah kalau ke masjid bawa lato-lato mah jangan tong ya. Ke masjid jangan bawa lato, bawa apa kagak? Enggak, mainnya di rumah aja udah lato-lato gitu. Ya lato-lato malu kayak ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini sholat apa kagak? Sholat apa kagak? Sholat sini coba, yang baju kuning, yang baju kuning. Bangun deh. Ya, sini. Bangun. Ini maju tadi kasih hadiah. Sini. Oh, bangun. Ada hadiah. Yang berani mana? Sampingnya. Nah, ini dia. Ya, bangun dong. Ya. Bangun dong. Maju sini. Ini romannya dari tadi saya ceramah aja mangap aja kayaknya, paham apa kagak? Gelap. Ayo maju sini. Yang baju hitam. Ayo maju. Orang sini kagak ada yang berani maju, punya titik apa kagak sih? Nah ini sini udah. Ini udah gede ya? Udah gede, ini jangan gede mah. Yang kecil aja sini. Ya, maju sini Tom. Ya, ganteng banget ini anak siapa ya? Ini. Ini enggak, ini. Satu iya, sini. Iya ganteng amat ini. Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya ada bapaknya? Oh, namanya siapa namanya? Ria. Kelas berapa? Kelas 6. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Polisi, dokter, apa mau jadi pilot, apa mau jadi kiai? Nggak tahu, cita-citanya nggak tahu. Emang malu mana sih? Malu bapak lu mana? Bapaknya ada nggak bapaknya? Nggak ada, ya. Bisa aja apa nggak ajan? Bisa coba. Ayo didengerin. Ajan subuh gimana ajan subuh? Ulang ya. Hah? Ayo. Maju. Kasih dia. Hah? Ajannya ajan sering ajan katanya ya? Adria apa? Ayo jangan malu, ntar dikasih hadiah. Dikasih duit. Siapa yang berani aja? Nah ini nih baju biru nih.
Ayo. Malu, iya. Hadirin rahimakumullah, ini anak siapa sih nih? Malu nih, disuruh aja. Ya. Ya udah jangan malu, gak apa-apa. Itu kesian itu apa namanya, nggak pakai pempes, takut kencing doang, udah duduk aja sama tuh. Ya Allah. Ya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Robbal, ya Robbal. Orang sini kagak kenal duit kali ya, mau dikasih hadiah kagak pada mau, kayak yang ini nih. Hadirin rahimakumullah. Lanjut apa enggak nih? Oh, lanjut apa enggak kok? Masih kecil mah. Kalau romannya udah sejam saya ceramah ini ya. Hah? Ya. Maka dari itu, karena pentingnya sembahyang, anak itu di usia 7 tahun, alimu auladakum, muru auladakum bisalah, ajarin anak kalian kalau udah 7 tahun untuk sembahyang. Bahkan Nabi suruh wadribu idza balagha 10 sinin, harus dipukul, diempos, dicubit apabila udah 10 tahun kagak mau sembah. Anak didik dari usia 7 tahun. Ini Roman ada yang berani nih aturnya. Ya, berani ya. Nah, datang. Ayo sini. Ayo. Naik. Ayo, Mama naik. Ya. Udah kabur lagi. Ada begitu. Ya. Bakal mondoin duit. Ya Allah. Berani. Anak usia 7 tahun diajarin sholat, usia 10 tahun ditekankan lagi sholatnya. Supaya apa? Supaya yang kita harapin saat kita udah nggak ada, kan mereka yang doain kita, insya Allah. Kalau anak udah sholat aja kagak, sembahyang aja kagak, bagaimana mau diarepin untuk bisa doain orang tua di saat orang tuanya sudah meninggal ya. Nauzubillahi min. Maka itu dijelaskan sebagaimana Al-Imam Safiyuddin Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, sejarawan yang memiliki kitab the best, kitab terbaik, buku terbaik. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ruh dan jasadnya ikut berangkat untuk pertemuan yang luar biasa, yang istimewa ini, yaitu ruhan wa jasadan, bertemu dengan Allah secara ruh dan secara jasad. Sallu ala Muhammad. Nabi-nabi yang lain kagak bisa ketemu Allah. Nabi Musa mohon sama Allah ingin ketemu di Tursina, di gunung Tursina, lalu kemudian baru mendengar suaranya saja, baru melihat cahayanya saja sudah pingsan. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad, Allah berangkatkan, bahkan dipertemukan oleh Allah. Nah, karena pertemuan itu amat sangat penting, maka pesan yang penting itu adalah tentang sembahyang. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah sholat kita. Allah jadiin anak-anak kita soleh-solehah yang rajin sembahyang. Dan semoga mudah-mudahan majlis taklim guru kita Ustadz Ahmad Fauzan tambah berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya saya dengar udah pada demen sama mondok. Alhamdulillah. Jangan jauh-jauh kalau mau mondok. Di sini ada pesantren Al-Ihram ya. Belum mana Al-Ihram? Mana pesono? Ya, Ki Abdurrahman Soheh ya pengasuhnya. Itu ketua saya Pak. Itu ketua saya Pak. Itu ketua MUI Jakarta Barat. Saya sekretarisnya. Gantengan saya dikit daripada dia. Itu kalau mau mondok di tempat saya ada di Duri Kosambi, Pondok Pesantren Al-Itqan. Kita doain guru-guru kita biar pada sehat selalu, panjang umur, dan juga kita semuanya murid-muridnya dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada
Ya, itik dimakan tikus. Cakep. Cakep apa? Cakep. Gue lagi pantun ini. Ya, ada ikan itik dimakan tikus. Kalau ada plastik boleh dibungkus. Tikusnya jatuh dari loteng. Kalau udah dibungkus di teng-teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.